Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam, diberkati setiap kita yang hadir malam hari ini. Dan tentu kita boleh bersyukur kembali karena hanya kemurahan Tuhan sajalah kita sama-sama boleh kembali bersekutu ada di awal tahun 2026 dalam kesempatan ibadah persekutuan doa keluarga. Bapak Ibu, setelah 3 bulan berlalu ya, sejak terakhir kita ketemu di akhir tahun lalu, dan tentu kembali kita boleh ada malam hari ini, saya mengajak kita untuk lebih lagi fokus untuk kita mau merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sudah siapkan malam hari ini tentang renungan yang akan kita sama-sama dengar. Saya kasih tema gini Bapak Ibu, jangan pernah sedikit pun meragukan pemeliharaan Tuhan. Amin. Tema ini sebenarnya muncul karena hari-hari ini mungkin saya lagi berfokus memperhatikan banyak hal di negara kita, di dunia ini. Berita-berita yang lagi kita lihat hari ini itu membuat banyak orang menjadi tidak percaya diri untuk terus maju ke depan. Seandainya waktu ini bisa kita stop sedikit ya, kita mungkin minta izin sama Tuhan stop dulu. Saya capek lihat situasi keadaan yang bergejolak, buat kadang-kadang kita cemas, buat kadang-kadang kita takut, buat kadang-kadang kita tidak berdaya. Belum lagi ditambah dengan banyaknya pergumulan masing-masing pribadi. Belum lagi ditambah dengan hal-hal yang kemarin-kemarin belum sempat ada jalan keluar. Sehingga ini membuat penat, membuat penuh, membuat kita nggak bisa berpikir. Kadang-kadang kita sulit untuk mau melihat langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu jemaat, dalam merenungkan hal-hal ini, saya sebagai hamba Tuhan tentunya terus melihat apa sih mau dan kehendak Tuhan terhadap kita orang-orang percaya yang Tuhan bawa dan Tuhan izinkan ada di akhir zaman ini. Bapak Ibu, kita tentu tahu semua bahwa Alkitab berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu masa sulit. Dan saya merenungkan bahwa saya boleh katakan bahwa kita ini sedang ada di masa-masa itu, masa-masa sulit ini. Tetapi kembali lagi Alkitab katakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu memang masa sulit, tetapi ini baru permulaan menjelang zaman baru. Saya tidak habis pikir apa kemudian yang terjadi dengan zaman keadaan yang mana Yesus benar-benar hendak akan datang kali yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya jujur menemukan satu penghiburan dalam Alkitab. Di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu. Dalam kitab Mazmur saya temukan satu penghiburan di dalamnya. Mazmur pasal 34. Dan ayat ini juga yang saya akan bawa untuk kita renungkan bersama-sama. Kiranya ayat ini juga boleh menjadi penghiburan, menjadi penyejuk, penyegar terhadap kita yang mungkin banyak mengalami tantangan hari-hari ini. Mazmur 34 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian saya akan baca. Saudara boleh menyimak Alkitab saudara masing-masing. Firman Tuhan demikian. Mazmur 34 ayat 7 saya baca. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saya sedikit mau menyampaikan satu hal begini, ayat ini. Saya rasa dan percaya bahwa ayat ini pun kalau bisa menjadi bagian dalam hidup kita.
Siapa sih yang tidak pernah berseru sama Tuhan atau berdoa atau meminta sesuatu? Semua kita di saat kita tertekan, di saat kita tidak berdaya, di saat kita lagi banyak pergumulan, tantangan, masalah, reaksi yang timbul kadang-kadang adalah berseru minta pertolongan Tuhan. Dan ayat ini katakan bahwa orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Yang kita harapkan adalah tentu Tuhan mendengar seruan kita dan menjawab setiap seruan kita. Dan ayat ini katakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Boleh katakan amin? Dan saya berdoa, tentu kita semua berharap dan meminta, kalau boleh Tuhan malam ini ayat ini tergenapi buat kita. Amin. Kalau boleh Tuhan ayat ini menjadi bagian dalam hidup saya. Karena saya lagi penat Tuhan, saya lagi banyak kesusahan, saya lagi banyak pergumulan, saya lagi banyak doa yang saya naikkan, dan kalau boleh Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab seruan doa saya. Kita lanjut ya, ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu, berita yang kita dengar hari-hari ini mencekam. Berita-berita yang kita lagi dengar atau kita lagi lihat dan dengar begitu menakutkan, begitu mencemaskan. Kadang-kadang rasa aman itu nggak ada. Kadang-kadang rasa nyaman itu hilang. Dan kembali ayat ini sekiranya kita berdoa, kita minta Tuhan ayat ini berlaku buat kita semua. Alkitab katakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Artinya ayat ini menyampaikan, menyiratkan suatu perlindungan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang terlalu indah buat kita. Dan kembali saya mau katakan, kiranya ayat ini menjadi bagian atas kita. Berikut Bapak Ibu, ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, saudara pernah nggak ke mall? Pernah ya? Kalau saudara lewat di mall yang banyak makanannya, jual-jual makan, apa tuh Om Adi namanya tuh? Food court. Nah, food court. Itu karena persaingan di mall-mall soal kuliner itu begitu ketat. Ada yang menawarkan apa namanya tuh untuk kita bisa icip itu makanan tuh. Apa sih namanya? Tester. Nah, kita ditawarin, rasa dulu. Coba bagaimana? Kalau cocok silakan masuk. Bapak Ibu, saya berpikir jangan-jangan trik marketing ini mereka kutip dari ayat ini. Iya kan? Bisa jadi kan? Tuhan bilang kecaplah, artinya Tuhan mau nawarin sesuatu. Coba rasa dulu deh, nikmati dulu. Ketika kita ada di dalam Tuhan, lihat kebesaranku, lihat pertolonganku, lihat apa yang aku siapkan, lihat apa yang aku sediakan buat setiap kita yang takut akan Dia. Tuhan katakan, kecaplah, baru setelah itu saksikan betapa besar kasihku atas setiap kamu. Bapak Ibu mau nggak meresponi ini? Tapi untuk menikmati kebaikan Tuhan, catatannya ada di ayat-ayat sebelumnya, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sekali lagi berkata bahwa kecaplah kebaikan Tuhan, berbahagialah orang yang ada atau berlindung di dalam Dia. Saya lanjut lagi karena saya belum sampai kepada apa yang ingin saya titik beratkan. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang kudus, sebab orang yang takut akan Dia tidak akan
berkekurangan. Ayat 10 ini sebenarnya sudah mulai masuk pada bagaimana supaya doa kita dijawab, bagaimana supaya perlindungan yang sempurna itu menjadi bagian dalam kita, dan bagaimana kita merasakan dan melihat kebesaran kasih Allah nyata dalam hidup kita. Kuncinya ada di ayat 10 ini, ditekankan dan kita diajak untuk takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Ada dua bagian di sini. Takut akan Tuhan dan memposisikan hidup kita di dalam hidup yang berkenan atau hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sekali lagi, zaman yang kita lagi hidupi hari ini adalah zaman yang sangat-sangat sulit dalam setiap kehidupan, di segala aspek. Kalau kita mau jujur ya, hari ini saja, malam ini aja, kita ini lagi bergumul, kita ini lagi mungkin harap-harap cemas dengan apa yang kemudian akan terjadi dengan dunia ini besok hari. Kita ini sebenarnya kalau mau jujur nggak tahu harus berbuat apa besok. Kita hanya menjalani hidup ya apa adanya. Tetapi sekali lagi saya mengajak bahwa melalui Mazmur ini, Mazmur 34 ini, kalau saudara lihat Alkitab Indonesia memberikan satu tema di sana, dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi masalah inti sebenarnya bagi kita anak-anak Tuhan ini bukan soal besarnya masalah, tetapi kadang yang menjadi persoalan ada sikap ragu kita terhadap pertolongan Tuhan, sikap ketidakpercayaan kita terhadap campur tangan Tuhan. Kenapa ada sikap ketidakpercayaan? Kenapa ada sikap keraguan-raguan? Karena yang kita tempatkan yang lebih besar adalah masalah. Yang kita tempatkan lebih besar adalah problem. Yang kita tempatkan, yang kita lihat lebih mengkhawatirkan adalah apa yang kita sedang nampak di depan kita. Kita lupa bahwa sejak dunia dijadikan, Tuhan sudah menyatakan dirinya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menciptakan alam semesta, dan Dia yang berdaulat, mengontrol, mengendalikan segala sistem yang ada di alam semesta ini, termasuk setiap langkah hidup saudara dan saya. Nah, masalahnya kita salah memposisikan pandangan kita. Mestinya yang harus kita bangun, yang mestinya yang harus kita munculkan adalah bagaimana menghilangkan rasa tidak percaya dan rasa ragu terhadap Allah yang mampu pelihara kita. Karena kita lihat masalah yang lebih besar, problem yang lebih menguasai pikiran dan hati kita. Tetapi kembali malam ini Bapak Ibu, kita dihibur, kita diajak untuk supaya kita memposisikan iman kita, yaitu jangan sedikit pun ragu, jangan sedikit pun bimbang, jangan sedikit pun rasa curiga itu muncul terhadap Allah yang mampu pelihara hidup kita. Kita diajak dalam ayat 10 bagaimana menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Ayat 10 mengemukakan rahasianya. Takut akan Tuhan dan hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Inilah bagian kita. Takut akan Tuhan itu apa sih? Garis besarnya begini. Di dalam pemahaman takut akan Tuhan sesuai dengan makna kaidah bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, di situ ada satu poin yang menekankan begini. Takut akan Tuhan adalah percaya penuh, tidak ragu, tidak bimbang terhadap pemeliharaan Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak cemas. Berarti kalau kecemasan yang menguasai hidup kita, keraguan yang menguasai hidup kita, ketakutan yang menguasai hati dan pikiran kita, saya boleh katakan bahwa disitulah kita tidak takut atau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita gagal mempercayai Dia yang besar. Apakah berhenti di sini ayat ini? Masih ada satu hal. Ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Ayat 11 katakan begini. Singa-singa mudah meranah kelaparan
Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak apa? Kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita renungkan bersama ayat ini. Ayat ini seringkali kita dengar. Kalau nggak salah ayat ini juga ada pujiannya, ada lagunya. Ada ya, gimana itu saya lupa tuh. Lagu Pentekosta lama. Singa-singa muda kelaparan. Itulah. Bapak Ibu, kalimat singa-singa muda merana kelaparan ini mau memberikan kita pesan bahwa mengandalkan kekuatan itu percuma. Mengandalkan kebisaan kita untuk menghadapi tantangan, seberapa kuat sih kita bisa? Semampu berapa sih kita menghadapi tekanan hari-hari ini? Tetapi kembali ayat ini memberikan solusi. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, kalau kita sedikit lihat lagi kata mencari Tuhan ini indah sekali Bapak Ibu. Kata mencari Tuhan di sini bukan sekedar kita berjalan dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Enggak seperti itu. Kata mencari di sini memiliki makna begini Bapak Ibu. Tindakan yang sungguh-sungguh datang dan mendekat kepada Tuhan. Tindakan yang sungguh-sungguh datang dan mendekat kepada sumber hidup. Tindakan yang sungguh-sungguh datang mendekat kepada sumber pertolongan itu. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian, sekalipun air mata terus mengalir di pipi kita. Sudah nggak kita bertindak datang dengan sungguh-sungguh kepada sumber perlindungan? Sudah nggak kita datang dengan sungguh-sungguh mengabaikan segala persoalan, mengabaikan segala tantangan, mengabaikan segala ujian, kita terus maju selangkah demi selangkah. Datang mendekat, datang menghampiri terhadap sumber hidup, sumber perlindungan, dan sumber pengharapan, yaitu Allah yang hidup. Bapak Ibu, ke depan ini, sekali lagi, ke depan gak akan semakin baik. Terserah saudara mau sepandangan dengan saya, monggo, enggak juga, enggak masalah. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau memberikan suatu hal yang apa kata Alkitab, bahwa hari menjelang kedatangan Tuhan, keadaan semakin sulit adanya. Tapi kembali malam hari ini, saya mau mengajak kita datang kepada sumber pertolongan itu. Datang dan mendekat dengan sungguh-sungguh. Datang dan sungguh-sungguh dekat dan cari Dia yang mampu memberikan kehidupan dalam hidup kita. Siapa di antara kita yang gak punya persoalan? Kita punya semua. Tadi saya katakan di awal, tema ini muncul karena saya memfokuskan, memperhatikan situasi, keadaan-keadaan yang sedang ada di hadapan kita ini. Mungkin saudara juga sama, banyak memperhatikan apa yang sedang terjadi, mau ekonomi, mau keamanan global, dan lain sebagainya. Kenapa kita terfokus ke situ? Karena memang itulah yang ada di hadapan kita, yang membuat kita tidak habis berpikir dan memaksa kita bagaimana sih caranya menghadapi ini. Kita nggak mau ketinggalan berita, informasi, karena kita punya sikap, kita ini manusia ini mempunyai sikap apa ya, mempertahankan diri, sikap untuk bagaimana mempertahankan hidup. Makanya kita seringkali pantau berita, cari informasi, mau tahu ini, mau tahu itu. Karena itu sudah kebiasaan atau insting kita manusia. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya mau mengajak kita di pertemuan yang pertama ini untuk mau menikmati perlindungan, mau menikmati pemeliharaan. 3 hal: takut akan Tuhan, hidup kudus, dan cari Tuhan senantiasa. Saya mau katakan, Allah yang kita sembah, yang kita kenal melalui Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita, Dia berdaulat atas alam semesta, dan Dia berdaulat atas segala hidup.
Dan orang yang takut akan Tuhan, ada pujian lama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Kuncinya berkenan, baru Tuhan menetapkan langkah kita. Mau hidup berkenan? Beri sorak-sorai dulu deh bagi Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya bawa saudara lihat ayat yang terakhir. Ayat yang tentu tidak asing lagi dari pendengaran kita. Di dalam Injil Matius pasalnya yang Mazmur pasal 55. Mazmur 55. Ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, kita sama-sama baca. Kita baca sama-sama Mazmur 55 ayatnya yang ke-23 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan ya kalimat ini. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya apa? Kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam ujian hidup. Betul? Tapi tidak selama-lamanya. Artinya ada ujian berarti Tuhan punya maksud, mungkin kita mau ditambah berkat lagi mungkin. Bisa nggak? Bisa. Ada ujian dengan maksud Tuhan supaya kita lebih mantap lagi di dalam Tuhan. Ada ujian, ada goncangan supaya apa yang besar dari Tuhan, Tuhan siap curahkan bagi kita. Jadi tidak selama-lamanya. Kalau hari ini kita lagi ada dalam lembah kekelaman, santai aja, nyantai aja jalan dengan Tuhan. Tuhan pasti akan bawa dan mampukan kita melewati segala ujian dan tantangan hidup. Jangan ragu, saya mau katakan terakhir begini. Jangan sedikit pun kita taruh rasa curiga terhadap Tuhan, bahwa Tuhan tidak perhatikan dan tidak lindungi saya. Buang itu. Hapus itu. Hapus rasa curiga. Kayak judul-judul lagu ya, hapus rasa curiga. Jadi tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita mampu hadapi semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Malam hari ini jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Satu hal yang saya bawa untuk kita pahami. Apapun yang terjadi dengan situasi